Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Firman untuk pembahasan soal PAS gabungan part yang kedua. Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir kita sampai nomor 14, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 ini kita akan mulai dari bab elektrolisis ya. Oke, kita mulai. Reaksi yang terjadi di elektroda negatif pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda grafit adalah, kalau kita perhatikan di sini, yang ditanya di soal adalah reaksi elektrolisis pada elektroda negatif. Lalu, yang dielektrolisis adalah ini, larutan tembaga 2 sulfat dan menggunakan elektroda grafit. Nah, artinya, yang ditanya dari soal adalah reaksi pada elektroda negatif. Kita tahu, pada elektrolisis berlaku kenap ya, artinya katodanya negatif, anodanya positif. Artinya yang ditanya di katoda saja. Lalu, yang dielektrolisis larutan tembaga 2 sulfat. Kita tahu, tembaga 2 itu berarti Cu dengan muatan plus 2. Sulfat itu berarti SO42-. Dan bentuknya larutan, ingat ya, kalau di larutan berarti ada airnya. Ada air atau H2O. Nah, dan jenis elektrodanya grafit. Nah, grafit ini tergolong elektroda yang inert ya. Artinya tidak berpengaruh terhadap reaksi. Fungsinya hanya untuk menghantarkan arus listrik saja. Nah, kita akan buat reaksi elektrolisis di katodanya. Nah, untuk reaksi di katoda, syaratnya lihat ion positifnya. Ion positifnya adalah Cu2+. Nah, karena dia ada airnya, maka si Cu-nya ini harus kita pastikan apakah ion positif ini ada di logam golongan 1A atau logam golongan 2A, apakah ion dari Al atau ion dari Mn. Jika iya, maka yang bereaksi air. Dan reaksi airnya ada di jawaban C. Tapi Cu2+ itu nggak ada di logam golongan 1A ya. Oke, logam golongan 1A apa saja sih? Oke, biar kita bisa pastikan ya. Logam 1A itu ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Sementara logam golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, tadi ada syarat tambahan lagi ya, jika ion positifnya Al atau Mn, juga syaratnya mirip nih dengan yang ini ya. Nah, kalau dia logamnya adalah ini, atau Al atau Mn tadi, maka yang bereaksi air. Reaksinya ini ya, ada di jawaban C. Tapi ion positif ini, Cu2+, nggak ada kan di sini ya. Karena nggak ada, maka yang bereaksi ion positif itu sendiri. Berarti reaksinya Cu2+, tinggal tambah, karena plus 2, tambah 2 elektron jadi Cu. Oke, selesai. Maka jawabannya adalah oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, Pak, kalau ditanya reaksi di anodanya gimana? Oke, kalau ditanya reaksi di anoda, bolehlah kita jawab ya. Kalau ditanya reaksi di anoda, maka anoda positif yang kita perhatikan ion negatif. Nah, ada syaratnya ya. Syaratnya adalah jika ion negatifnya sisa asam oksi. Maksudnya sisa asam dan mengandung oksigen. Nah, terlihat mengandung oksigen. Oke, dan bentuknya larutan, maka yang bereaksi adalah air ya. Nah, reaksi airnya adalah yang jawaban D. Oke, tapi pastikan juga elektrodanya inert ya. Nah, artinya kalau elektrodanya tidak inert, maka yang bereaksi bukan air, tapi elektroda non-inert tersebut ya. Oke, nah jadi kalau ditanya reaksi di anoda, jawabannya air ya. Ya, reaksinya 2H2O menjadi 4H+, tambah O2, tambah 4 elektron. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Alhamdulillah. Oke, soal nomor 16. Terdapat 4 cairan. Ada larutan KBr, lelehan Na2SO4, larutan PbNO3 2 kali, dan larutan NaOH. Elektrolisis yang akan menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Oke. Yang ditanya yang menghasilkan gas pada kedua elektrodanya, baik di katoda maupun di anoda.
ciri dari gas apa sih Pak? Nah, biasanya gas itu punya ciri ya dalam rumusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada duanya di bawah atau biasa kita sebut dengan diatomik ya. Nah, oke, nah yang mana tuh yang menghasilkan bentuk seperti ini dari 4 jenis cairan ini? Nah, untuk memudahkannya, biasanya syarat suatu larutan bisa menghasilkan gas pada kedua elektrodanya pada proses elektrolisis adalah yang pertama syaratnya harus berbentuk larutan. Nah, nggak boleh lelehan. Kenapa? Karena kalau lelehan ion positifnya ini pasti akan bereaksi di katoda. Dan ion positifnya ini nanti biasanya menghasilkan logam ya, tidak menghasilkan gas. Nah, berarti soal nomor 2 atau larutan nomor 2, cairan nomor 2 salah ya. Kita lanjut syarat yang kedua. Nah, kalau dia udah larutan, nah pastikan juga ion positifnya adalah logam golongan 1A. Tadi kita udah bahas ya apa saja yang 1A. Logam golongan 2A, terus ion dari Al atau ion dari Mn. Nah, jadi pastikan ion positifnya ini nih. Nah, maka yang nomor 1 betul K ada di golongan 1A. Nomor 3 PB tidak ada di golongan 1A, 2A, ALMN ya. Maka nomor 3 salah. Nomor 4, nah Na ada di golongan 1A, jadi masih bisa ya. Oke, 2 dan 4, 2 dan 3 salah. Nah, kalau dalam soal pilihan ganda, kalau kita dapat yang seperti ini, maka semua yang ada jawaban 2-nya dan jawaban 3-nya salah. Jadi jawabannya udah dapet ya sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bahas lagi, syarat ketiga kita perhatikan ion negatifnya ya. Oke, syarat yang ketiga, jangan ion negatif dulu, tapi pastikan elektrodanya harus elektroda yang inert ya. Kalau diberikan informasi tersebut, tapi di sini tidak ada informasi, berarti kita anggap elektrodanya inert ya. Nah, elektroda inert masih ingat ada PT, ada C, ada AU ya. C ini yang disebut dengan karbon atau grafit. Nah, syarat yang keempat adalah ion negatifnya. Nah, pertama bisa sisa asam oksi ya. Sisa asam oksi itu maksudnya dia berasal dari asam dan ion negatifnya mengandung oksigen. Contohnya ada NO3- ya, SO4-2-, PO4-3- ya, CO3-2- dan lain-lain ya. Syarat kelima, nah sebenarnya masih syarat keempat ya, ion negatifnya bisa juga berupa OH- ya. OH- juga sama. Dia akan menghasilkan gas ya, dan ion negatifnya yang terakhir adalah bisa F-, Cl-, Br-, I- ya. Nah, jadi sebenarnya ion negatifnya hampir semua jenis ion ya itu menghasilkan gas. Jadi sebenarnya fokusnya hanya di ion positif dan jenis cairannya adalah larutan. Oke. Jadi dari soal nomor 16 kita jawabnya B ya, jawaban terbaiknya B. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Oke, pada elektrolisis larutan NiSO4 dengan elektroda grafit dialirkan listrik sebesar 9,65 ampere dalam waktu 1 jam. Massa nikel yang diendapkan di katoda, yang ditanya di katoda aja nih, berarti cukup buat reaksi di katodanya aja ya. Larutan NiSO4 dengan elektroda grafit. Oke, kita buat reaksinya yuk. Oke, NiSO4 larutan boleh kita tulis aki ya. Ionisasikan untuk dapat ionnya ya, Ni2+ dengan SO4 2. Cukup tulis reaksi di katodanya aja. Oke, tadi gimana syaratnya? Jika ion positifnya adalah logam 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang bereaksi air. Nggak ada ya, di 1A, 2A, Mn, maka yang bereaksi Ni itu sendiri. Tambah 2 elektron menjadi Ni. Nah, yang ditanya adalah massa nikel. Ini massanya berapa? Nah, untuk mencarinya ada banyak cara. Kalau dilihat dari pilihan jawaban yang diberikan, kita menggunakan hukum Faraday 1 ya. Hukum Faraday 1 itu rumusnya seperti W dari sebuah zat. Itu rumusnya tinggal AR dari zat tersebut dibagi dengan biloxnya.
Oke, ini bisa AR, bisa MR, tergantung zatnya berupa atom atau molekul, dikali arus dalam ampere, dikali waktu dalam detik, dibagi 96.500. Nah, yang ditanya di soal adalah masanya nikel, ya. Oke, ini massa ya. AR-nya berarti AR-nya nikel, dibagi biloxnya. Nah, biloxnya bisa kita lihat dari ion positifnya ini langsung, atau lihat dari jumlah elektronnya, karena akan sama ya. Per 2 dikali I-nya, berapa tadi? 9,65 ampere, waktunya 1 jam, kita rubah ke detik ya. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Berarti kali 3.600 dibagi dengan 96.500. Nah, RNI-nya tinggal dimasukin aja ya, berapa? 59 ada di soalnya. Jadi jawabannya kita udah dapat dong. Jawabannya adalah C ya. Insya Allah mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, untuk melapisi katoda dengan logam tembaga sebanyak 12,7 gram, pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat selama 30 menit, dibutuhkan arus listrik berapa ampere. Nah, ini kayak kebalikan dari soal nomor 17 tadi ya, yang ditanya ada arusnya. Oke. Kalau mau dibuat lebih simpel, berarti di sini berkaitan sama katoda, kemudian yang mengendap di katoda tersebut masanya adalah 12,7 gram. Yang mengendap adalah si ini ya, si tembaganya ya. Oke, berarti ini massa tembaganya 12,7 gram. Kemudian yang dielektrolisis adalah ini nih, larutan tembaga 2 sulfat. Oke, tembaga 2 sulfat. Oke, tembaga itu Cu ya. Berarti ini Cu2 plus ya. Oke. Selama 30 menit dibutuhkan arus. Nah, tadi rumusnya apa yuk? WCU berarti ya. ARCU dibagi biloxnya langsung saja 2 ya, terlihat dari sini tuh, kali I dikali T dibagi 96.500. WCU-nya ada 12,7, ARCU-nya ada 63,5 per 2. Arusnya yang ditanya, waktunya 30 menit rubah ke detik, berarti kali 60 ya, dibagi 96.500. Nah, lihat yang ditanya adalah I-nya dan jawabannya dalam bentuk aljabar. Nah, cara terbaiknya adalah I-nya biarkan saja di sini. Nah, yang lain harus dipindahkan dengan cara dikali silang. Berarti 12,7 kali 2 dikali 96.500 dibagi 63,5 kali 30 kali 6. Ada di mana tuh jawabannya? Ada di C ya. Ya, alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, soal ini. Ke dalam 2 gelas kimia yang berisi larutan perak nitrat dan larutan nikel 2 sulfat, dialirkan arus listrik yang sama. Jika massa logam perak yang mengendap sebanyak 10,8 gram, maka massa logam nikel yang mengendap sebanyak berapa gram? Nah, di sini kita punya 2 data yang dibandingkan. Apa tuh Pak yang dibandingkan? Yang pertama ada larutan perak nitrat yang dielektrolisis, dan satu lagi larutan nikel 2 sulfat. Nah, katanya menggunakan arus listrik yang sama nih. Artinya kalau menggunakan arus listrik yang sama pasti bisa dibandingkan gitu ya. Atau istilahnya kalau dalam proses elektrolisis ini dielektrolisis secara seri ya. Terus kalimat berikutnya, jika massa logam yang mengendap, massa logam perak yang mengendap ini Ag ya, sebanyak 10,8 gram, maka massa logam nikel. Nah, jadi yang diketahui perak, yang ditanya nikel. Jadi tinggal dibandingkan. Oke. Nah, yang pertama kita harus pastikan juga yang mengendap itu peraknya bagaimana reaksinya, nikelnya juga bagaimana reaksinya. Kita harus tahu kalau ada perak nitrat, ya, perak itu selalu ionnya adalah Ag plus ya. Sementara nikel 2 sulfat, ini ada nikel 2, nah nikelnya pasti muatannya plus 2. Jadi kalau ada angka di sini itu menyatakan muatan. Tapi kalau nggak ada, berarti memang cuma ada satu kemungkinannya ya. Nah, kalau perak itu memang hanya punya plus 1, tidak ada plus yang lain. Nah, di sini masanya diketahui berapa? 10,8 gram, ARAG-nya ada tuh 108 nih. Nah, di sini ditanya masanya berapa. Gimana ngitungnya? Nah, kita bisa pakai hukum Faraday 2 ya.
hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu penulisannya seperti ini. Mol dari zat yang pertama dikali Biloxnya sama dengan mol dari zat yang kedua dikali Biloxnya, ya. Berarti kita di sini membandingkan mol Ag dikali Bilox Ag, ya, sama dengan mol Ni dikali Bilox Ni, ya. Mol Ag-nya kita dapatkan dari ini ada gram, ya, ada AR, berarti nanti pakai gramnya 10,8 dibagi AR-nya 108 kali Bilox Ag-nya nih, terlihat di sini 1, ya, sama dengan mol Ni-nya. Nah, karena ditanya massa, bisa langsung kita rubah nih ke massa per AR-nya, ya. AR-nya ada tuh 59 dikali Bilox Ni-nya 2. Nah, seperti ini tinggal hitung aljabar saja, ya. Oke, nanti di sini dapat 0,1 sama dengan massa per 59, nah ini dikali 2. Kalau kita hitung nanti massa Ni-nya adalah 2,95 gram, ya. Jadi B. Oke. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami, ya. Insya Allah tidak sulit ini. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Ke dalam 10 liter larutan Ki dialirkan arus listrik sebesar 1930 kolom. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang sepertinya bisa jadi sesuatu yang ambigu, ya. Nah, arus listrik sebesar 1930 kolom. Kalau dengar kata arus berarti kan I, ya. I itu kan biasanya satuannya ampere. Tapi ini kenapa satuannya kolom? Nah, ini yang dipercaya apa? Dia sebenarnya I atau bukan? Nah, pastikan dari satuannya. Kalau satuannya kolom bukan ampere, maka dia sebenarnya bukan I, ya, tetapi dia adalah Q, ya, atau muatan. Jadi karena satuannya kolom, maka angka ini adalah Q-nya, ya, 1930 kolom. Nah, lanjut yuk. Setelah reaksi selesai, pH larutan yang terbentuk, ini ditanya pH. Dari mana ya pH-nya? Nah, sekarang untuk memahami pH itu datangnya dari mana, kita harus buat reaksi elektrolisisnya, ya. Kita buat yuk. Yang dielektrolisis apa nih? Yang dielektrolisis larutan Ki. Nah, jenis elektrodanya nggak ada, berarti kita anggap inert, ya. Kita buat reaksi elektrolisisnya, ya. Larutan Ki. Berarti ion positifnya K+, ion negatifnya I-, ya. Kita buat reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Di katoda, ingat, lihat ion positif. Ion positifnya K ada di golongan 1A, ya. Nah, terus bentuknya pun larutan, makanya bereaksi air. Reaksi airnya harus ingat, ya, tadi ada di soal nomor 15 kalau nggak salah, ya. Nah, ini reaksi air di katoda. Nah, kalau reaksi di anodanya gimana? Anodanya lihat ion negatifnya I nih, ya. Kalau ion negatifnya F-, Cl-, Br- atau unsur halogen, ya, maka pola reaksinya tinggal 2. Nah, berarti kalau ini 2I- menjadi I2 ditambah 2. Nah, kita udah dapat nih reaksi di katoda dan anodanya. Nah, karena yang ditanya pH, ingat kalau pertanyaan pH itu identik dengan H+ atau OH-, ya. Oke. Pertanyaan pH itu identik dengan H+ atau OH-. Nah, ada nggak di dalam reaksi baik di katoda maupun di anoda yang ada ini nih? Ada, Pak. Nah, adanya ini nih. Adanya di katoda. Jadi yang kita pakai reaksi di katoda aja. Nah, gimana nyari OH-nya? Nah, untuk mencari OH-nya kita bisa dapatkan dari mol elektronnya. Nah, kita bisa hitung mol elektronnya dulu. Gimana nyari mol elektron? Nah, ini rumusan lain dari hukum Faraday, ya. Mol elektron itu bisa dicari dari Faraday kalau dikasih tahu Faraday-nya, atau bisa dicari dari kolom. Nah, tapi kolomnya harus dibagi dengan 96.500. Atau kolom itu sebenarnya adalah arus, ya, I dalam ampere, ya, dikali waktu dalam detik dibagi dengan 96.500. Jadi mol elektron bisa kita dapatkan dari Faraday atau dari kolom per 96.500 atau dari I kali T per 96.500. Oke, nah untuk soal ini berarti kita dapetin mol elektronnya dari mana? Mol elektronnya kita dapetin dari sini dong, Pak. Nah, karena kita punyanya kolom, ya. Oke, kita hitung ya sekarang mol elektronnya berapa, ya.
Mol elektronnya berarti sama dengan 1930 dibagi dengan 96.500 ya. Berapa nih? Nah, kalau dihitung nanti dapatnya 0,02 mol ya. Nah, kalau mol elektronnya tahu, maka mol OH-nya tahu. Caranya ya perbandingan koefisiennya saja. Koefisien elektron 2, koefisien OH-2 sama ya. Artinya karena koefisiennya sama, mol OH-nya akan sama dengan mol elektron. Berarti sama dengan 0,02 mol. Perhitungan pH yang kita cari nanti adalah konsentrasi OH-nya. Nah, gimana ngitung konsentrasi OH-nya? Mol OH-nya dibagi dengan volume ya, dalam satuan liter tentunya. Nah, mol volumenya ada di soal 10 liter ya. Mol OH-nya masuk 0,02 mol, volumenya 10 liter. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu baru OH-. Nah, kita lanjut ke bawah sini sedikit ya. Kita pakai space sama bawah. Kita dapat POH, rumusnya min log dari OH- yang didapat. Min log 2 kali 10 min 3. Hasilnya 3 min log 2. Maka pH-nya sama dengan pH itu dicari dari 14 dikurangi angka POH ini 14 dikurangi 3 min log 2 sama dengan 14 kurang 3 dulu 11 min kali min plus log 2 ya. Oke, semoga bisa dipahami. Semangat ya, insya Allah ini juga tidak sulit ya, asal sabar menghitungnya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 kata-katanya seperti ini. Kita baca dulu ya. Oke. Untuk mengendapkan semua ion Fe3+ dari 500 ml larutan Fe2SO43 kali 0,1 mol dibutuhkan muatan listrik sebesar, yang kita inginkan adalah muatan tuh kolom. Oh, berarti yang pakai ini dong Pak. Berarti untuk mencari kolom kita harus butuh mol elektron dong. Gimana nih nyari mol elektronnya? Oke, kita coba cek ulang ya dari soal ini apa yang kita punya. Untuk mengendapkan semua ion Fe3+ dari 500 ml larutan Fe2SO43 kali 0,1 mol. Jadi data yang kita punya ini ya. Oke, dan di kalimat ada kata-kata yang pertama untuk mengendapkan semua ion Fe3+. Jadi fokus nanti ke ion Fe-nya ya. Gimana mulainya Pak? Mulainya kita dari sini ya. Fe2 SO4 3 kali kita ionisasikan dulu ya. Ionisasikan jadinya Fe3+ dengan SO4. Fe-nya ada 2, jangan lupa kali 2. SO4-nya ada 3, jangan lupa kali 3 ya. Lanjut. Nah, di sini diketahui 500 ml 0,1 mol. Maka molnya bisa kita hitung nih. Mol rumusnya tinggal M dikali V saja ya, tapi V-nya kita rubah ke liter ya. 0,1 dikali 0,5 berarti 0,05. Itu molnya Fe2SO4 3 kali. Nah, kita butuh molnya Fe3+ nih. Berapa molnya Fe3+? Nah, caranya mudah sekali. Oke, tinggal perbandingan koefisien saja. Berarti molnya sama dengan 2/1 ya, atau 2 kalinya juga langsung 2 kali 0,05 mol. Berarti sama dengan 0,1 mol. Nah, itu molnya si Fe3+ ya. Nah, terus pada saat kita buat reaksi di katoda, nah Fe3+-nya pasti akan mengalami reduksi Fe3+. Fe-nya aja yang diambil ya, koefisiennya enggak ya. Langsung kita tulis tambah 3 elektron jadi Fe ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Fe3+-nya dapat nih 0,1 mol. Maka mol elektronnya dapat dong. Ya. Koefisien elektronnya 3 kali dari koefisien Fe3+ ya. Maka dia 3/1 kali 0,1. Berarti 0,3 mol. Nah, mol elektron udah dapat. Kita tinggal lanjutin ya ke bawah. Tadi mol elektron sama dengan kolom ya, tadi dibagi 96.500. Maka kolomnya sama dengan mol elektronnya 0,3 ya. Dikali 96.500. Nah, kira-kira jawaban yang mendekati ini ya. 28.950 kolom. Oke. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 22 ya. Soal nomor 22 yang ditanya dari soal adalah pada elektrolisis larutan CuSO4 dihasilkan 5,6 liter gas STP di anoda. Berarti kondisi gasnya adalah STP ya. Oke. Arus listrik yang mengalir pada proses tersebut adalah yang ditanya arus listrik. Nah, satuannya F tuh. Nah, lagi-lagi ini ambigu ya. Ini bukan I sebenarnya yang ditanya, tapi F-nya ya, Faraday. Tadi Faraday kan sama dengan mol elektron. Berarti kita harus cari mol elektron. Betul. Nah, gimana caranya? Kita coba definisikan dulu yuk, ini gas apa ya yang 5,6 liter dengan kondisi STP di anoda ini. Nah, caranya adalah kita coba ya. Oke, kita buat reaksi elektrolisisnya dulu yuk. CuSO4, aki, lautan. Elektrolisnya nggak dikasih tahu, dianggap inert ya. Cu2 plus, SO4 tuang. Kita buat reaksi di katodanya, reaksi Cu ya. Kita udah bahas di atas tadi. Terus 2 elektron jadi Cu. Anodanya, ini berarti air ya. 2 ohm jadi 4A plus, tambah O2, tambah 4 elektron. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang katanya ada gas di anoda. Tadi kita udah bahas gas itu ada dua-duanya ya. Nah, ini dong gasnya nih Pak. Nah, ini yang volumenya dikasih tahu tadi 5,6 liter dengan kondisi standar ya. Nah, artinya kalau volumenya diketahui pada kondisi standar, maka mol O2-nya bisa dicari dong. Rumusnya tinggal volume dibagi 22,4 ya. 5,6 dibagi 22,4. Nih, per 4 mol ya. Nah, itu mol O2-nya. Berarti mol elektronnya bisa dicari dong. Biar koefisiennya beda ya. Elektron 4 kali lebih besar dibanding O2. Maka mol elektron sama dengan 4/1 atau 4 kali dari mol O2-nya. Berarti sama dengan 4/1 kali 4, berarti 1 mol. Nah, terakhir tadi Faraday itu sama dengan mol elektron kan? Oke, berarti sama dengan 1 Faraday. Selesai. C. Oke. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 23. Nah, ini aplikasi dari elektrolisis, yaitu proses penyepuhan. Kita baca dulu soalnya ya. Bismillah. Pada proses penyepuhan kunci besi dengan perak, komposisi yang digunakan apa saja? Nah, oke, kita harus pahami tentang prinsip penyepuhan atau pelapisan logam ya. Penyepuhan atau nama lainnya pelapisan logam. Logam dilapis dengan logam lain ya. Nah, logam yang dilapis biasanya logam yang kualitasnya buruk, sementara logam pelapisnya yang bagus ya, jadi terlihat bagus ya. Atau bahasa lainnya disebut dengan electroplating ya. Nah, pada proses penyepuhan, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang digunakan sebagai katoda adalah logam yang ingin disepuh ya. Yang ingin disepuh atau yang ingin dilapis ya. Ini yang ada di dalamnya nanti yang nggak kelihatan nih ya, ini katoda. Sementara yang digunakan sebagai anoda adalah logam penyepuhnya, logam pelapisnya ya, yang ada di luar nanti yang terlihat ya, yang bagus kualitasnya tentunya ya. Sementara yang ketiga, proses elektrolisis kan pasti menggunakan larutan atau cairan ya. Nah, larutan yang digunakan ini larutan yang mengandung ion positif, jadi harus ada ion positif yang sama dengan anodanya. Nah, jadi kalau anodanya Cu, ya larutan yang digunakan Cu2+, anodanya Fe berarti Fe2+, anodanya Ag ya Ag+. Nah, di soal yang ingin dilakukan apa sih? Nah, yang ingin dilakukan ini penyepuhan kunci besi, berarti ini yang mau disepuh ya, dengan perak. Oke, dengan perak, berarti peraknya sebagai logam penyepuhnya atau pelapis. Berarti yang digunakan sebagai katoda ini dong, logam yang ingin disepuh ya, yaitu kunci besinya. Jadi ada di sini nih jawabannya antara A dan B. Anodanya si logam penyepuhnya atau pelapisnya yaitu Ag. Nah, ada di sini masih. Nah, larutan elektrolit yang digunakan harus mengandung ion positif dari anoda. Nah, jadi harus sama dengan anoda. Maka jawabannya adalah ya. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Nah, ini kita baca dulu soalnya ya, kayaknya sih seru ya. Untuk menyepu sebuah plat seng yang memiliki luas penampang 100 cm kubik, 100 cm persegi dengan ketebalan 0,1 cm dengan lapisan tembaga. Jadi kita mau melapisi plat sengnya itu dengan tembaga ya. Yang massa jenis tembaganya diketahui segini melalui proses elektrolisis larutan CuSO4 dengan katoda plat seng dengan anoda Cu ya. Kalau mau melapisi seng dengan Cu berarti katodanya harus seng, anodanya harus Cu ya. Nah, seperti soal nomor 23 tadi ya. Nah, ini dilakukan selama 965 detik. Dibutuhkan arus listrik sebesar, oh ini pakai kumpar D1 nih. Tapi kita harus tahu massa Cu yang mengendap nanti di katodanya. Nah, gimana nyari massa Cu-nya? Oke. Pertama, kita punya ini nih, luas penampang dari plat sengnya yang mau dilapis ya, dan yang mau dipakai nanti Cu-nya mau dengan ketebalan ini 0,1 cm. Otomatis kita bisa hitung volumenya dong ya, volume dari tembaga yang akan kita lapisi nanti ya di dalam atau di atas plat seng itu. Nah, volume kan tinggal luas penampang dikali tebalan ya, luas penampang dikali dengan ketebalannya. Luas penampangnya adalah 100 cm. Jadi ketebalannya 0,1 cm berarti 10 cm kubik. Nah, dari soal ada massa jenis nih. Massa jenis tembaganya dikasih tahu, berarti massa Cu-nya bisa dicari dong. Massa itu kan rumusnya tinggal massa jenis dikali volume ya. Oke, massa jenisnya tadi 9,6 gram per cm kubik, boleh ini dikali dengan 10 cm kubik. Cm kubik habis berarti dapatnya 96 gram. Massa inilah yang mengendap nanti di atas plat seng tadi ya. Oke, di plat seng tadi. Oke, massa Cu-nya ada. Nah, kita harus tahu nih proses reaksi elektrolisisnya. Nah, ini seperti soal-soal yang sebelumnya di atas ya, larutan CuSO4 lagi. Masih ingat kan kalau larutan CuSO4 tadi kita udah bahas ya. Ini aja deh ya. Cu2 plus ya, dengan SO4 2 Nah, di katodanya yang bereaksi Cu ya. 2 plus 2 elektron jadi Cu. Nah, ini mengendap nih 96 gram. Tapi untuk mengerjakannya kita bisa pakai hukum Faraday 1. Kenapa? Karena massa Cu-nya kan udah ada tuh ya. Berarti kita langsung WCU ARCU ya. WCU ini gimana? Kelihatannya kayak huruf apa gitu. WCU sama dengan ARCU per biloxnya. Nah, lihat biloxnya dari sini ya. 2 dikali I dikali T dibagi 96.500. Yang ditanya I-nya ya. I-nya masuk yuk. 96, ARCU-nya masuk 64, di soal ada ya. Piloxnya 2, kali I-nya yang ditanya, waktunya 965 detik dibagi 96.500. Nah, ini enak nih angkanya ya. Bisa kita coret nih, bisa kita coret. Ini kita bisa coret 95 ya. Terus apa lagi? Ini juga bisa kita coret 32 ya. Ini juga bisa kita coret nih 3 ya di sini. Berarti I-nya nanti sama dengan 3 dibagi 3 dikali ya 100 naik ke atas. Berarti I-nya 3 kali 100 300 ampere. Nah, jawabannya C. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah kegunaan dari elektrolisis kecuali. Nah, proses elektrolisis itu banyak sekali kegunaannya. Biasanya untuk membuat gas-gas ya. Bisa untuk gas oksigen, gas hidrogen juga sama ya. Terus gas yang ada di halogen juga itu juga dipakai proses elektrolisis. Nah, juga untuk pembuatan logam alkali ya. Tentunya logam Al, logam tembaga ya. Pemurnian logam tembaga ya. Kemudian ada juga yang lain kayak tadi pelapisan logam ya, termasuk aplikasi dari elektrolisis. Tapi yang pembuatan baterai ini bukan aplikasi dari elektrolisis. Kenapa? Karena ini termasuk aplikasi dari sel volta ya, aplikasi dari sel volta. Oke, kita ke soal nomor 26. Nah, kita akan masuk ke bab baru nih ya. Bab barunya adalah kimia unsur ya. Bagi yang masuk nih materi ini bisa ikut memperhatikan ya. Oke, yuk bismillah. Nomor 26.
Kemampuan unsur gas mulia untuk bereaksi dengan unsur yang lain sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh apa? Nah, gas mulia itu suka bereaksi karena dia stabil. Jadi cari jawaban terbaiknya itu ya, stabil, karena konfigurasi elektronnya stabil. Ini jawabannya, ya. Kalau nggak ada jawaban ini, boleh kita pilih yang karena energi ionisasinya tinggi. Nah, tapi di sini energi ionisasinya ditulis kecil ya, salah ya. Tapi jawaban A-nya sudah ada ya, yang konfigurasi elektron stabil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Diketahui beberapa sifat unsur, ini ada 5 ya. Sangat reaktif, terdapat di alam dalam bentuk senyawa, bilangan oksidasinya antara -1 sampai +7, merupakan reduktor kuat, berada dalam bentuk diatomik, semuanya berbentuk gas pada suhu kamar. Nah, ini tanya sifat unsur halogen. Halogen itu unsur golongan 7A ya. Nah, isinya ada F, ada Cl, ada Br, ada I, ada At ya. Ada lagi di bawah yang baru nih, yang baru ditemukan. Oke, kita bahasnya hanya 5 ini dulu ya, karena ini yang sudah ada dalam literatur yang dibahas di SMA ya. Oke. Pertama, unsur halogen itu sangat berbeda dengan unsur gas mulia ya. Gas mulia tadi golongan apa? Nah, dia adalah unsur golongan 7A yang sangat reaktif. Ya. Jadi kalau dia reaktif ya di alam tidak dalam bentuk unsurnya tapi dalam bentuk senyawa. Jadi satu benar. Karena reaktif berarti bisa membentuk banyak senyawa dong. Nah, ternyata senyawanya itu memiliki bilangan oksidasi unsur halogen yang sangat variatif. Bisa dari -1 sampai +7. Ini juga benar ya. Merupakan reduktor kuat, salah ya. Halogen itu sisi sebelah kanan letaknya ya, golongan 7. Nah, unsur-unsur yang kanan itu lebih cenderung sifatnya oksidator kuat, bukan reduktor kuat. Jadi nomor 3 kurang tepat ya. Berada dalam bentuk diatomik. Ini benar ya. Jadi kalau nulis halogen itu ada 2-nya di bawah. Ya. Semuanya berbentuk gas pada suhu kamar. Nah, ini salah. Kenapa? Untuk F2 dan Cl2 memang gas, tapi Br2 bentuknya cair ya. I2 dan At2 ini bentuknya padat. Jadi tidak semuanya gas. Nah, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, salah beliau ya. Mohon maaf. Oke, semoga bisa dipahami ya soal nomor 27. Semangat, bismillah. Kita lanjut ke soal nomor 28. Rumus kimia senyawa kalium periodat. Nah, ini nih, tadi salah satu kekhasan dari unsur golongan halogen adalah dapat membentuk senyawa dengan biloks. Nah, biloksnya bisa variasi kan. Mulai dari -1, ada yang 0, ada yang +1, ada yang +3, ada yang +5, dan ada yang +7. Nah, ini bentuknya, rumus senyawa yang mungkin bisa dibentuk dengan biloks ini bisa dipola seperti ini. X min, X2, XO2 min, XO, salah pakai. XO min ya, XO2 min, XO3 min, dan XO4 min. Nah, jadi semuanya -1. Jumlah O-nya aja yang beda-beda ya, mulai dari yang +1 sampai +7. Nah, kemudian namanya. Nah, namanya juga kita perlu pahami ya. Nah, ini namanya Pak Firman akan ambil ciri uniknya ya, yang berbeda. Nah, kalau yang -1 ini ada kata ida di belakangnya. Nah, kalau 2 itu ada kata in di belakangnya. Kemudian yang XO min ini ada hipo dulu di depan. Hipo ya, hipo. Kemudian ada sesuatu dan diakhiri dengan kata it. Nah, kalau yang ketiga ini ada it saja di belakang, kalau ini ada at saja. Ini ada per dulu, ada per, kemudian ada at. Nah, sekarang X-nya itu nanti bisa diganti F, Cl ya, Br, atau I. Nah, nanti setiap F, Cl, Br ini dibacanya beda-beda. F itu dibaca fluor ya, kemudian Cl dibaca fluor, Br dibaca brom, I dibaca iod. Nah, jadi kalau ada periodat, nah berarti identik sama ini dong gitu ya. Tapi ini kan kalium periodat Pak. Oke, nggak masalah. Kalium kan lambangnya K. K itu golongan 1A ya, pasti +1. Periodatnya, nah karena berkaitan sama iod, berarti I dong. Nah, X-nya nanti diganti I, jadinya KiO4 min. Nah, sehingga rumus yang tepat adalah KiO4. Oke,
Oke, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah. 29. Perhatikan reaksi-reaksi berikut ini. Reaksi yang dapat berlangsung. Nah, ini mudah sekali ya. Syaratnya dapat berlangsung adalah halogen yang bentuknya diatomik. Nah, halogen ya F, Cl, Br, atau I ya. Nah, halogen yang bentuknya diatomik, halogen yang X2, itu posisinya harus lebih di atas ya. Harus lebih di atas, atau alasan yang ilmiahnya harus bersifat oksidator lebih kuat ya. Masih ingat kalau ke atas sifat oksidatornya makin kuat ya, jadi harus lebih di atas nih yang bentuknya diatomik. Nah, yang diperhatikan hanya yang di sebelah kiri tanda panah aja ya, yang kanan itu hasil. Yang berpengaruh hanya kita perhatikan dari sisi sebelah kiri tanda panah. Oke, kita coba ya dari reaksi nomor 1. Yang diatomiknya mana, kita lingkari aja ini ya. Sekarang perhatikan, Cl apakah ada di atasnya I? Nah, jadi yang kita bandingkan halogennya saja ya. Cl apakah di atasnya I? Oh iya Pak, Cl di atasnya I. Berarti 1 bisa berlangsung. Nomor 2 yang diatomik yang mana? Yang ini dong. Ini juga diatomik Pak. Iya, tapi ini kan karena ada Ca-nya. Yang diatomiknya yang benar-benar sendirian ya. Nah, kita cek ya. Apakah F di atasnya Cl? F di atasnya Cl? Iya, berarti bisa juga. Kita coba yang nomor 3 ya, yang diatomik yang mana? Oh ini Pak, yang diatomik. BR di atasnya Cl nggak? BR di atasnya Cl nggak? Oh enggak, BR di bawahnya. Berarti yang nomor 3 tidak berlangsung. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 saja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 30. Nomor 30. Sifat unsur alkali jika dibandingkan dengan alkali tanah seperiode adalah ya. Nah, ini ada banyak sifat-sifat nih. Kalau banyak sifat-sifat ini lebih baik kita hafalkan tentang sifat periodik ya. Nah, untuk memahami sifat periodik kita bisa pakai pola ini ya. Insya Allah. Waktu itu kita pernah bahas juga ya di kelas ya tentang sifat periodik ini. Nah, di sini ada tanda panah ke atas ke kanan, terus ada tanda panah kiri ke bawah ya. Nanti ada sifat-sifat periodik yang ada di sini. Ini ada energi ionisasi, ada keelektronegativan, ada afinitas elektron, ada sifat logam, sifat non-logam, ada sifat asam, dan ada sifat oksidator. Nah, sifat-sifat ini makin ke atas atau makin ke kanan makin besar ya, makin menguat. Nah, cuma ada bedanya untuk energi ionisasi dan juga sifat non-logam itu terbesarnya kalau makin ke kanan sampai ke golongan 8. Tapi kalau untuk sifat yang lain itu terbesarnya hanya sampai golongan 7. Ini alasannya karena golongan 8 itu sifatnya stabil ya, jadi dia tidak membentuk ion negatif, tidak menangkap elektron ya, tidak bersifat asam, tidak juga bersifat oksidator. Jadi terbesarnya adalah golongan 7 saja. Berikutnya ada juga sifat periodik yang makin ke kiri dan makin ke bawah ya, dalam tabel periodik itu sifatnya makin besar. Apa saja? Ada peri-peri atom, ada keelektropositifan, nah, lawannya keelektronegatifan, ada sifat logam, ini tinggal dibalik saja sebenarnya. Ada asam, berarti di sini ada sifat basa. Kemudian ada sifat reduktor. Nah, ini enak nih, makin ke kiri sampai 1A ya, dan makin ke bawah makin besar. Oke, berarti kita bisa bandingin nih alkali dengan alkali tanah seperiode. Berarti dalam satu baris yang sama ya, alkali itu 1A, alkali tanah itu 2A. Oh, berarti kita mau bandingin. Pertama, sifat basa logam alkali tanah. Alkali tanah kan lebih di kanan ya. Lebih lemah dibanding basa dari alkali. Benar ya? Makin ke kiri kan sifat basanya semakin kuat. Berarti yang A. Nah. Yang B, titik didih unsur alkali lebih besar daripada alkali tanah. Nah, untuk titik didih tidak bisa dimasukin di sini ya. Aku berikan saja informasinya. Untuk titik didih unsur-unsur dalam satu periode, untuk golongan 1A ke
golongan 4A, dari golongan 1A sampai golongan 4A itu naik ya. Oke, berarti golongan 2A lebih tinggi dong dari 1A ya. Berarti dibilang alkali lebih besar dari alkali tanah, salah ya. Yang jari-jari alkali lebih besar, jari-jari makin kiri makin besar. Alkali lebih besar dari alkali tanah, benar dong ya. Oke. Yang D, unsur nomor atom alkali lebih besar dari alkali tanah. Nomor atom tuh disusunnya berurut dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah ya. Jadi makin ke kanan nomor atomnya makin besar. Nomor atom alkali lebih besar dari alkali tanah, salah ya. Energi ionisasi alkali lebih besar dari alkali tanah. Makin ke kanan energi ionisasi makin besar. Energi ionisasi alkali lebih besar dari alkali tanah. Salah ya? Jadi jawabannya ada 2 di sini. Tidak apa-apa. A atau C ya. Ini ada sedikit kesalahan pada saat pembuatan soal ya. Oke, mohon dimaafkan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Di antara logam alkali tanah yang bersifat amfoter bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Ini hafalan ya. Nah, logamnya adalah Be atau berilium. Lanjut 32. Kristal garang berikut ini jika dibakar menghasilkan warna nyala hijau. Nah, uji nyala logam alkali tanah. LiNaK ini yang satu A-nya RbCS. Terus golongan 2-nya Be, Ba, Sr2, Ra-nya nggak dibakar karena radioaktif. Begitu pun yang kiri tadi Fr-nya ya. Nah ini harus dihafalin ya, hafalannya bisa pakai ini. Meku Umebi, maksudnya merah, kuning, ungu, merah, biru. Nipu, puji, mehi, ya. Putih, jingga, merah, dan hijau. Nah yang diminta adalah yang menghasilkan warna nyala hijau. Oke. Hijau berarti ini dong, barium. Nah ini jawabannya ya. Sangat mudah kalau hafal ini ya, dan ini juga bisa dihafal. Lanjut 33 yuk. Oke. Sejumlah padatan natrium dimasukkan ke dalam air yang diberi beberapa tetes indikator PP. Akan terbentuk hal berikut kecuali, nah jadi natrium itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan bereaksi ya, sangat reaktif nih logam alkali ya. Dia akan menghasilkan basa, NaOH, larutan, kemudian menghasilkan gas hidrogen, dan reaksinya eksplosif ya. Eksplosif itu artinya bersifat eksoterm ya. Oke, yang ditanya yang bukan ya, yang kecuali. Yang A, natrium akan bereaksi dengan air membentuk larutan basa kuat. Betul, ya, NaOH ini basa kuat ya. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks, betul nih ya. Kalau dalam suatu reaksi ada atom yang biloksnya 0, ini 0 ya, 1 aja. Ini juga 0. Nah, reaksinya pasti redoks. Atau kalau kita cek biloksnya ada yang berubah biloks. Terbentuk gas oksigen, bukan oksigen tapi hidrogen, ini yang salah ya. Larutan yang terbentuk berwarna merah muda. Nah, warna merah mudanya itu didapat karena ada larutan basa yang dihasilkan dan ada indikator PP yang diteteskan. Jadi indikator PP ini akan berwarna merah muda kalau ada larutan basanya, ya, atau di dalam larutan basa. Jadi, reaksinya tergolong eksotermik, betul ya tadi Osman sudah jelaskan ya, karena eksplosif ya eksotermik menghasilkan panas. Jadi jawabannya adalah C. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 34. Berikut ini kandungan senyawa yang terdapat dalam sumber air. Penyebab sumber air bersifat sada tetap, gampang ya. Sada itu kuncinya adalah di dalam larutannya harus mengandung ion ini, Ca2+ atau Mg2+. Kita cek dulu yuk. Ini nggak mungkin ya. Tinggal 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian kalau sada tetap, berarti ion negatifnya harus ini nih, Cl- ya. SO4 2- atau NO3-. Nah, berarti jawabannya bisa nomor 2 atau nomor 3. Jadi jawabannya. Nah, sementara ada satu lagi, sada sementara, jika ion negatifnya ini nih. Nah, jadi kalau nomor 4 ini dia sadahnya sada sementara ya. Oke, lanjut ke soal nomor 35 ya. Salah satu kegunaan senyawa logam alkali adalah sebagai bahan pengembang adonan kue. Nah, senyawa itu disebut dengan, ingat, soda kue ya. Soda kue itu terkenal dengan istilah sodium bikarbonat. Nah,
Sodium itu nama lain dari natrium ya. Nah, Na plus bikarbonat tuh HCO3 min. Jadi jawabannya adalah B ya. Next 36. Nah, ini pernah keluar nih soal SBMPTN ya. Oke. Jadi pada tabel berikut disajikan data energi pengionan atau energi ionisasi pertama hingga ke-6 dari sebuah unsur yang ada di periode 3. Jadi energi ionisasi pertama sampai ke-6 ini diberikan ya. Oke, kemudian dari data itu ditanya, maka unsur yang dimaksud apa nih? Nah, ini unsur periode 3. Ada apa saja? Ada nanti minggu, Ali, siap pergi, sama calon artis. Nah, ini mulai dari golongan 1A sampai 8A ya. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, kita perhatikan dulu tabelnya yuk. Yang kita perlu cari adalah yang memiliki gap atau perubahan atau selisih paling besar dibanding sebelumnya. Kita coba hitung sedikit-sedikit ya. Nah, di sini selisihnya berapa ya? Sekitar 800 ya, sekitar kisarannya saja. Ini selisihnya sekitar 1.600 atau 1.700. Di sini selisihnya sekitar 1.700 juga. Di sini selisihnya sekitar, wah gede sekali ya, sekitar 11.000 ya, hampir 11.000 lah ya. Di sini selisihnya 4.000. Nah, mana gap terbesarnya? Ada di sini nih Pak. Nah, gap terbesarnya itu terjadi setelah si unsur melepaskan 4 elektronnya. Nah, pada saat melepas elektron kelima, wah tinggi sekali itu naiknya. Artinya, si unsur tersebut stabil dengan melepas 4 elektronnya. Kesimpulannya, oh unsur yang dimaksud adalah unsur yang punya 4 elektron valensi. Atau ada di golongan 4A ya. Nah, golongan 4A mana? Ini golongan 4A, tadi kan ini 1A ya, dan seterusnya sampai 8A. Jadi jawabannya adalah SI ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Lanjut ke 37. Proses pembuatan fosfor dengan cara reduksi dikenal dengan nama ini. Hafalannya, jawabannya adalah Wohler. Nah, sementara Do adalah proses untuk membuat Mg ya, logam Mg. Daun itu untuk membuat Na ya, kadang juga ada Cl2-nya dihasilkan. Fras itu untuk membuat belerang. Nah, kontak itu untuk membuat asam sulfat ya. Asam sulfat dengan katalis. Nah, karena ada 2 proses asam sulfat, pembuatan asam sulfat. Nah, kontak itu yang menggunakan katalis V2O5 ya. Oke, lanjut ke 38. Nah, logam transisi periode 4 yang tidak ditarik magnet atau bersifat diamagnetik. Kita pernah bahas di kelas ya. Kalau dia tidak ditarik magnet karena dia tidak punya elektron tunggal di subkulit D. Jawabannya Zn ya. Itulah mengapa seng tidak ditarik magnet. 39 loh, senyawa berikut tidak mungkin dimiliki oleh Ti22. Oke, kita buat dulu Ti22 konfigurasi elektron 18Ar, 4s2, 3d2. Nah, kuncinya ada di D-nya nih, kita lihat diagram orbitalnya. Nah, ada berapa elektron tunggal di subkulit D? Ada 2. Maka kita bisa hitung berapa biloks maksimum dari si Ti-nya ya. Rumusnya tinggal 2 ditambah ini nih, jumlah elektron yang tunggal nih. Jadi 2-nya udah pasti, 2 tambah jumlah elektron tunggal. 4. Oh, berarti si Ti itu bisa membentuk senyawa dengan biloks maksimum plus 4. Nah, kalau kita hitung biloks Ti di sini itu plus 2, di sini plus 4, di sini plus 6 ya. Ingat hitung biloks ya. Di sini plus 4, di sini plus 4. Berarti yang nggak mungkin adalah C ya. Oke. TiO3 ingat kalau itu 2 ya. Ini 6 berarti plus 6. Biloks Ti-nya plus 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Nama ion kompleks berikut. Ingat, memberi nama ion kompleks mudah. Pertama ion, kemudian ada 2 ligan nih ya. Nah, ada amin dan ada hidrokso ya. Yang kita baca dulu, yang abjadnya muncul lebih awal ya. Amin, A. Hidrokso H, berarti amin dulu yang dibaca ya. Aminnya ada 2, berarti diamin. Nah, berarti jawaban D dan E udah pasti salah ya. Dan mungkin tetraamin ya. Terus hidroksonya ada 4 ya, tetrahidrokso betul. Nah, terus nama atom pusatnya ini hati-hati pakai at atau tidak pakai at. Kita lihat dari ion negatif, ion kompleksnya muatannya apa. Kalau negatif maka gunakan at ya, tambahkan at.
Berarti jawaban A pasti salah juga ya. Tinggal jawaban B atau C. Nah, untuk memastikannya yang benar yang mana? Nah, bilox dari Chrome-nya nih. Apakah plus 3? Kita hitung yuk. CR, NH3 2 kali, OH4 ya, min 1. Nah, gini caranya. NH3 tuh tiga netral, 0 ya. Kali 2 tetap 0. OH tuh punya muatan min 1, kali 4 punya min 4. Nah, total ion kompleksnya muatannya adalah min 1. Di sini sudah ada min 4, maka CR-nya harus plus 3 ya. Supaya muatannya totalnya adalah min 1. Maka bilox CR-nya adalah 3. Jadi yang tepat adalah C ya. Oke, nah untuk soal nomor 41 sampai ke bawah itu materi radioaktif dan Pak Firman dapat kabar radioaktif tidak masuk ya ke dalam kisi-kisi ulangan ya. Oke, jadi materinya sampai di sini saja. Oke, semoga bisa dipahami. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti pada proses pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, sukses buat PAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.